Dan anehnya, perhiasan yang dia ambil itu nggak dikantongi, nggak dibawa di saku atau gimana, tapi ditelan, guys. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian senantiasa dijauhkan dari hal-hal yang berbau mistis ataupun hal-hal yang berbau gaib. Seperti contohnya hantu kolor ijo yang sempat menggegerkan warga masyarakat pada tahun 2000-an. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang asal-usul hantu kolor ijo. Yang mana hantu kolor ijo ini nggak seperti pocong ataupun kuntilanak yang sudah populer sejak zaman dahulu. Hantu kolor ijo ini baru populer pada tahun 2000-an. Nah, gimana sih ceritanya? Kalian penasaran? Oke, listen to my YouTube channel. Let's get the best information. Hantu kolor ijo. Kolor artinya celana pendek dan ijo artinya hijau. Disebut demikian karena hantu tersebut dikabarkan berupa sesosok yang memakai celana pendek berwarna hijau. Ada juga yang mengatakan kalau hantu tersebut memiliki tubuh yang berwarna hijau. Pada tahun 2000-an, pintu-pintu rumah warga Jakarta dan sekitarnya tampak dihiasi bambu kuning dan daun kelor. Dipercaya dua benda tersebut dapat menangkal aksi bejat dari kelakuan kolor ijo. Nah, apa saja sih kelakuan bejat dari kolor ijo ini? Jadi, hantu kolor ijo ini sangat-sangat nakal, guys. Dia ini dikabarkan suka memperkosa wanita di malam hari. Dilansir dari Liputan 6, fenomena hantu kolor ijo ini bermula dari sebuah kasus perampokan dan pemerkosaan yang terjadi di Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Bekasi, Jawa Barat yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 2003. Jadi ceritanya dikabarkan ada salah satu rumah warga yang dikunjungi oleh perampok. Nah, perampok ini kebetulan mengenakan kolor yang berwarna hijau. Dan perampok ini berhasil mengobrak-abrik rumah dan memperkosa korban yang gak bisa ngelakuin apa-apa. Soalnya si korban ini, dia ditodong golok, guys. Gak hanya memperkosa aja, guys. Dia juga mengambil semua perhiasan yang ada di rumah itu. Dan anehnya, perhiasan yang dia ambil itu nggak dikantongi, nggak dibawa di saku atau gimana, tapi ditelan, guys. Dan setelah dia berhasil mengambil perhiasan-perhiasan itu, dia pun pergi hilang gitu aja. Seiring berjalannya waktu, kasus pemerkosaan dan perampokan yang terjadi di Bekasi tadi lambat laun menjadi kabar yang meresahkan warga, guys. Dan seolah-olah kabar tersebut kayak bercampur gitu sama tahayul. Apalagi nih, ada pengakuan seorang ibu-ibu dari Tangerang yang menyatakan kalau dia ini nyaris jadi korban pemerkosaan kolor ijo. Nah, si ibu-ibu itu mengatakan kalau dia merasa ada yang menindihnya gitu. Pas dia sadar, pakaiannya udah compang-camping, guys. Menariknya, menurut pengakuan ibu-ibu itu, wujud si pelaku berupa sosok siluman jelek bertubuh bulat, perutnya buncit, telinganya panjang, dan mulutnya monyong seperti babi. Yang mana sosok tersebut hanya mengenakan celana dalam yang berwarna hijau. Jadi intinya, bentuk kolor ijo yang beraksi di Bekasi sama di Tangerang berbeda gitu, guys. Nggak lama setelah itu ada korban lagi, yang mana korban ini nggak hanya dari Bekasi dan Tangerang saja, ada juga korban-korban dari Jakarta. Sehingga kabar tentang hal ini menjadi kabar yang sangat-sangat meresahkan. Ditambah lagi media selalu meliput fenomena-fenomena ini dan mengabarkannya terus-menerus, guys. Tentu saja hal itu membuat para warga semakin lama semakin khawatir dan ketakutan. Mereka pun melakukan sejumlah kegiatan untuk mengantisipasi kedatangan kolor ijo. Ada yang melakukan doa-doa, ada yang melakukan ronda, dan bahkan ada yang melakukan hal-hal yang berbau mistis. Nah, adapun hal yang paling mujarab yang dipercaya dapat menangkal kedatangan kolor ijo adalah potongan bambu kuning dan daun kelor yang dipasang di depan pintu rumah. Meskipun begitu, guys, warga masih tetap khawatir dan ketakutan akan kedatangan hantu kolor ijo.
Ketakutan warga pun akhirnya bisa mereda ketika pihak kepolisian mengumumkan bahwa beberapa korban kolor hijau ini melakukan laporan palsu dengan memanfaatkan kabar yang beredar. Makanya kabar kolor hijau ini bisa gede banget dan booming banget dan viral banget di tahun itu, guys. Kenapa sih ada orang-orang yang dengan tega melakukan pengakuan palsu? Jadi ceritanya salah satu korban ini sengaja melakukan hal itu karena ingin anak perempuannya takut, biar gak keluyuran di malam hari. Nah, satunya lagi karena dia ini kesel sama suaminya, karena suaminya ini pengangguran. Akhirnya dia pun merobek bajunya sendiri dan mengatakan kalau itu adalah perbuatan kolor hijau. Karena keterangan palsu tersebut, isu hantu kolor hijau pun menjadi sangat meresahkan, guys. Membuat warga ketakutan, membuat warga khawatir. Akhirnya orang-orang yang melakukan laporan palsu ini dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang keterangan palsu. Dan hukumannya pun berupa 1 tahun 4 bulan. Walaupun kenyataan dan kebenaran sudah terungkap, guys, tapi ada seorang pakar kriminologi yang menganggap kalau fenomena kolor hijau ini mungkin saja beneran terjadi. Karena pada zaman itu dan sampai sekarang sih, itu masih banyak orang-orang yang menuntut ilmu hitam, yang mana ilmu hitam itu kadang-kadang mempersyaratkan hal-hal yang aneh. Contohnya aja di Jawa Timur, dengan ilmu hitam yang bernama tolak gaman dan jaran goyang, yang mana pelaku atau praktisi yang melakukan ilmu itu diharuskan memperkosa orang. Makanya, kejadian kolor hijau ini masih menjadi tanda tanya besar. Karena kabar kolor hijau ini benar-benar viral banget di tahun 2000-an, bahkan sosok yang digadang-gadang sebagai kolor hijau, difilmkan menjadi film series, guys. Yang mana di film tersebut digambarkan bahwasannya sosok kolor hijau ini adalah sesosok makhluk yang mengincar keperawanan guna melengkapi ritual ilmu hitam. Nah, begitulah cerita kolor hijau yang berhasil aku rangkum dari beberapa sumber. Kalau kalian penasaran dengan suatu cerita, kalian bisa request di kolom komentar. Oke guys, bila mungkin aku ada kesalahan kata atau kesalahan informasi, aku mohon maaf dan mohon koreksi. Karena sejatinya aku hanyalah manusia, tempat salah dan tempat lupa. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe. See you next time, dan wassalamualaikum.